Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qul qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamaah dan pengurus Masjid Jami'ul Munawwarah, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, shalawat serta salam. Mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qarib atau dengan yang tayang di layar, yaitu kitab Tausyekh sebagai syarahnya. Malam ini di kitab yang Bapak pegang, kecil pen gede. Itu di halaman 172. 172 baris ketiga dari atas ada kalimat faslun fi ahkami sholatil istisqa. Silahkan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan untuk kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, hati yang lapang, guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisafati Rasulillah wa biberkat limu'alif hadzal kitab wa bismil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Silakan diperhatikan di halaman 172 baris ketiga dari atas, faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu pasal fi ahkami sholatil istisqa, menerangkan hukum-hukum sholat istisqa. Berkali-kali saya mengatakan mohon maaf saya tidak bisa ngikutin tulisan di sini, karena kalau tulisan di sini
hukum-hukum sembahyang istisqa. Saya tidak bisa mengikuti kata itu, saya lebih senang mengatakan sholat istisqa, karena sembahyang itu umum, berbeda dengan sholat. Wa ma yata'allaqu biha, dan hukum-hukum yang berhubungan dengan sholat istisqa. Istisqa itu talabi suqya minallah, meminta siraman hujan dari Allah. Karena istisqa menjadi sulasi mazid yang diambil dari sulasi mujarrodnya lafaz saqaya, maka suqya, saqa yuski suqya. Saqaya itu siraman, dengan embel-embel kata permohonan, maka dijadikan sulasi majid ditambahin alif sinta. Di dalam kitab nahwu dikatakan lisinil istif'ali jama'ani li talabin sayruratin wijdani. Li talabin, mencari, memohon, meminta hujan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan dilakukan? Indah hajatihim ilaiha, ketika manusia membutuhkan kepada hujan, auli ghairihim, atau kepada selainnya. Pure lihat ke layar, karena di kitabnya ada, nggak ada. Fal istisqa, maka tutorial istisqa itu salah satu anwa'in, terdiri daripada 3 tahapan, 3 klasifikasi istisqa. Adnaha, tahapan yang paling rendah istisqa, minta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mujarradud du'a, yaitu hanya berdoa kepada Allah, meminta hujan. Allahumma asqini ghaisan, itu sudah istisqa. Cuman istisqa tahap rendah. Awsatuha, istisqa kelas menengah adalah ad-du'a khalfas shalawat, berdoa berjamaah yang dilakukan setiap kali selesai melaksanakan sholat. Habis sholat maghrib doa istisqa, habis sholat isya berjamaah doa istisqa, subuh istisqa, dhuhur dan lain sebagainya selalu istisqa. Itu istisqa kelas awsat, kelas menengah. Wa fi nahwi khutbatil jum'ati, berdoa ketika melaksanakan khutbah Jumat. Wal abdul ayyakuna bi sholati wal khutbati, itu kelas istisqa menengah. Istisqa kelas tinggi adalah dengan melaksanakan khusus sholat istisqa. Jadi kelasnya dengan doa secara pribadi, dengan doa secara jamaah setiap kali sholat dan habis Jumat. Yang ketiga adalah pure melaksanakan sholat istisqa. Kita kembali ke bukunya. Wa sholatul istisqa masnunatun, dan sholat istisqa itu adalah sunnah. Sunnah sholat istisqa hukumnya malam yakmur bihal imamu, sebelum ada perintah dari aparatur pemerintah. Salat istisqa itu hukumnya sunnah sebelum ada surat edaran perintah dari pemerintah. Wa illa, ketika ada surat edaran, karena dianggap Indonesia ini sudah susah air,
krisis air. Jangankan air mandi, air minum saja krisis, sampai-sampai pemerintah mengeluarkan surat edaran anjuran untuk melaksanakan sholat istisqa. Maka sholat istisqa hukumnya berubah menjadi wajib. Karena sesuai dengan Al-Qurannya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Dalam hal ini harus dilaksanakan. Bagi siapa sholat istisqa itu dianjurkan? Limukimin, bagi orang yang bermukim, diam di suatu tempat. Wa musafirin, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Ketika kita berjalan menuju satu tempat dalam perjalanan, ada kiai tertentu di tempat tersebut melaksanakan sholat istisqa, maka kita yang sedang dalam perjalanan itu dianjurkan untuk gabung melaksanakan juga sholat istisqa walaupun dalam perjalanan. Indal hajati, ketika membutuhkannya, min qita'i ghaisin, lantaran terputusnya turun air hujan. Karena sudah berbulan-bulan, mungkin sudah bertahun-tahun hujan tidak turun. Au aini ma'in, atau mata air yang sudah tidak mengalirkan air lagi. Wa nahwi dzalik, dan seumpama demikian. Yang jelas di wilayah kita sudah tidak ada lagi air. Hujan tidak turun, mata air sudah asad, sungai sudah kering, laut sudah kering. Naudzubillah min dzalik. Bahkan wa tu'adu sholatul istisqa, dan diulangi sholat istisqa itu sanian, yang kedua kalinya. Bahkan kalau sholat istisqa satu kali belum ada ijabah dari Allah, belum turun hujan, ulangi yang kedua kalinya. Sudah dua kali istisqa belum juga turun hujan, ulangi yang ketiga kalinya. Bahkan di sini dikatakan, lihat di bukunya, wa aksaru min dalik, dan lebih banyak dari itu, 4 kali, 5 kali, sampai Allah memberikan hujan kepada kita. Jangan bosan dalam berdoa, karena Allah senang melihat hamba-hambanya yang senantiasa berdoa. Illam yusqau, jika mereka belum diberi hujan. Sampai kapan batasannya? Jumlahnya tidak dihitung, jumlahnya tidak disebutkan. Yang jelas hatta yusqiyahumullahu ta'ala, sampai Allah memberikan air hujan kepada mereka. Batasannya sampai turun hujan. Faya'muruhum nadban, maka harus memerintahkan kepada mereka dengan kata sunnah. Al-imamu, siapa imam? Maka imam dalam hal ini pemerintah. Kalau di tafsir al-qadi, seperti qadi wal muta', orang yang ditaati perintahnya. Sunnah memerintahkan kepada manusia bitaubati, dengan banyaknya bertaubat. Kenapa perintah taubat dilaksanakan? Karena tidak turunnya hujan ini jadi indikasi
terhadap terlalu banyaknya dosa dan kesalahan manusia yang dilakukan di atas muka bumi ini, sehingga melahirkan bencinya Allah. Lalu Allah peringatkan kepada kita supaya banyak-banyak bertaubat. Maka setiap kita harus menganjurkan kepada kita, kiai kepada santrinya, ustadz kepada jamaahnya, guru kepada muridnya, anjurkan untuk taubat masalah. Wa yalzamuhum, dan wajib kepada mereka taubat itu bagaimana yang benar. Lihat di layar. Taubat itu min jami'il ma'asi al-fi'liyah wal qaliyah. Taubat dari semua kemaksiatan, baik kemaksiatan yang dilakukan oleh fisik fi'liyah wal qaliyah, maupun dosa yang dilakukan oleh qaul, oleh ucapan. Karena dosa itu tidak cuma perbuatan tetapi juga ucapan. Al-qaliyah bisyurutil salasa, syarat taubat itu ada 3. Nggak cukup dengan gua tobat lah, nggak cukup dengan itu. Syarat taubat itu ada 3. Ini yang dikategorikan taubatan nasuha, taubat nasuha. Syaratnya ada 3. Yang pertama, hiya an-nadamu fil madi, dia nadam, dia menyesal kepada perbuatan masa lalunya. Saya menyesal kemarin ini udah maksiat, saya menyesal kemarin ini sudah meninggalkan sholat, saya menyesal atas perbuatan jelek, perbuatan di masa lalu. An-nadam ala masalah fil madi. Tidak cukup dengan menyesal, tetapi yang kedua, wal khuruju minat talabusi biha fil hal. Saat itu dia harus berhenti secara talabus, secara totalitas. Dia harus mampu move on, meninggalkan semuanya. Tidak cuma penyesalan di masa lalu, tapi tinggalkan saat itu, totalitas. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal azmu ala alla ya'uda ilal ma'asi fil mustaqbal in tayassara minhu. Dia niat, dia azam bahwa dia tidak akan melakukan lagi kesalahan di masa-masa yang akan datang. Itu baru sah taubatnya. Kalau taubat cuman pedes nyoel sambal tapi nyoel lagi, itu bukan taubat. Misal gua kemarin minum sekarang nggak mau minum, kenapa? Nggak punya duit, lawan. Syarat taubat ada 3. An-nadam bil madi, kalimat lain an-nadam ala masalah, wal khuruj min talabusi biha bil hal, wal azmu ala alla ya'uda ila al-ma'asi bil mustaqbal in tayassara. Itu syarat taubat. Nggak cukup dengan mulut tobat gua enggak. Itu kama aftabi an-Nawawi, sebagaimana yang telah dipatwakan oleh Imam Nawawi. Masih ingat ya perbedaan antara Syekh Nawawi dengan Imam Nawawi? Masih ingat ya? Baik, Imam Nawawi. Wa taubatu minadzanbi wajibatun, dan bertaubat dari suatu dosa itu hukumnya wajib. Kapan tobatnya? Nah, ini kadang-kadang di masyarakat kita nyuruh tobat sama temen, lu tobat lu, ntar aja udah tua tobatnya. Emang ada jaminan sampai tua? Lu salah, lu mau minta maaf sama dia, tak aja nungguin lebaran minta maafnya. Emang ada jaminan sampai lebaran hidupnya? Lihat apa di layar. Taubat itu
taubatu minad danbi, bertaubat dari semua dosa, wajibun, itu wajib, fauran, seketika itu, secepat-cepatnya. Dan itu ijma'an, semua ulama madhab bersepakat bahwa tobat itu harus disegerakan, jangan dinanti-nanti takut keburu mati, jangan dientar-entar takut keburu modar. Amarul imamu biha aula, apakah memerintahkan imam dengan taubat itu atau tidak? Apakah taubat itu diperintahkan atasan atau tidak? Itu tidak ngaruh, karena taubat urusan pribadi, bukan urusan masyarakat. Di samping bertaubat yang dianjurkan wassadaqatu, dan juga masyarakat harus melakukan sedekah. Perbanyak sedekah, karena janji Rasulullah, sedekah itu tadfa'ul bala wa tazidur rizki wa tatil umur. Wal khuruju minal zalim, dan keluar daripada kezaliman lil ibad, terhadap hamba-hamba. Lepaskan semua kezaliman, bebaskan semua kejahatan, jauhi kezaliman. Wa masalahatil a'da, dan berdamai dengan permusuhan. Tobat sudah dilakukan, sedekah sudah dilaksanakan, kejahatan sudah dihentikan, permusuhan sudah didamaikan. Wasiyami salasati ayyamin, dan puasa masal bareng-bareng selama 3 hari. Qabla mi'ajil khuruj, sebelum tiba perjanjian keluar. Sebelum datang hari haknya yang sudah ditentukan, kita akan melaksanakan sholat istisqa. 3 hari sebelumnya kita harus puasa masal. Semua masyarakat puasa. Esombi. Kemudian fayakunu bihi arba'ata ayamin, sampai ke hari yang keempat masih hari berpuasa sambil keluar rumah, berjalan rame-rame menuju suatu tempat yang sudah disepakati untuk melaksanakan sholat istisqa. Jam berapa kita sholat istisqa? Jam 10 pagi, berangkat dari rumah bareng-bareng jam 9 menuju lapangan untuk melaksanakan sholat istisqa. Summa yakhruju bihim fi robi, kemudian keluar imam bersama mereka pada hari yang keempat, dan semua dalam situasi suyaman, dalam keadaan berpuasa. Di samping berpuasa, goreng mutatayyibina, tidak memakai wewangian, karena minyak wangi itu dipakai tanda sukacita, dan saatnya istisqa itu bukan sukacita tapi duka cita, maka tidak boleh menggunakan minyak wangi. Maka bapak-bapak yang nggak pernah pakai minyak wangi itu duka terus. Tidak boleh pegang minyak wangi, wala mutazayyinina, dan tidak memakai pakaian yang bagus. Jangan pakai sarung BHS, jangan lepas BHS. Pakai gajah nongkrong. Jangan pakai jas, lepas jasnya, pakai kaos robek aja.
sorbannya kalau ada yang bekas lap dapur aja yang dipakai. Karena di sini aturannya. Bal yakhrujuna, tetapi mereka keluar fisyami bidlatin, memakai pakaian yang usang, memakai pakaian yang jelek, memakai pakaian yang bidlah. Apa itu bidlah? Bimuhadatin, dengan titik satu bidlah, maksuratin dikasrakan, wa dalin mu'jamatin, dan dal yang di titik satu sakinatin adalah wahia ma yalbasu min syabil mihnah. Bidlah itu ialah pakaian yang dipakai dari baju-baju pakaian kerja. Yang tukang pakai pakaian kerja tukangnya, yang macul pakai pakaian kerja maculnya, pakai pakaian yang jelek. Min syabil mihnah. Waqtal khuruj, ketika waqtal amal, ketika waktunya bekerja. Dan juga cara di jalannya, wastikanatin, dan tertunduk kepala, ay khusyu'in, yakni khusyuk, sambil puasa nundukin kepala, rendahkan hati kepada Allah, wa tadarru'in, dan tadarru' ay khudu'in, merendahkan hati, bukan merendahkan diri ya. Sini merendahkan diri, tidak bercanda dalam perjalanannya, tidak arogan, tidak oleng-olengan, jangan sambil ngobrol. Udah ngobrol dulu. Jangan ngobrol dulu lagi ngaji. Ya. Wa tadallulin, dan menghinakan diri. Wa yakhrujuna ma'ahu sibyan, dan keluar bersama mereka anak-anak kecil, digiring semua biar pada nangis minta hujan. Karena anak kecil belum punya dosa, barangkali saja doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyuyukhu, dan orang-orang tua pakai kursi roda, didorong pakai gerobak dan lain sebagainya. Wal ajaizu, dan nini-nini digiring semuanya, dikarungin di bawah. Wal bahaimu, dan binatang-binatang ternak, yang punya kambing bawa kambingnya ke lapangan, yang punya ayam bawa ayamnya, yang punya kucing bawa kucingnya, yang punya sapi gendong sapinya. Setelah kumpul, wa yusalli, dan sholat bihim, serta mereka jamaah, imamu, seorang imam, lalu baru sholat berjamaah. Usalli sunnatal istisqa'i rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sejak saya sholat sunnah istisqa, menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Berapa rakaatnya? Rakaataini, dengan 2 rakaat. Prakteknya kasolatil idaini, seperti sholat 2 lebaran, seperti sholat Idul Fitri dan seperti sholat Idul Adha, fi kaifatiha, dalam cara-caranya, dalam tingkah-tingkahnya. Setelah Allah usolli sunatal istisqa'i raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, habis Allahu Akbar minal iftitahi, baca doa iftitah.
wa ta'awudi, dan juga baca ta'uz, wa takbiru sab'an fi rakaatil ula, dan membaca takbir 7 kali di dalam rakaat pertama, persis seperti sholat Idul Fitri. Allahu Akbar, Allah 7 kali baru Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamsan fi rakaati tsaniyah, dan 5 kali takbir fi rakaati tsaniyati, pada rakaat yang kedua. Cuman bedanya dengan sholat Idul Fitri, kalau sholat Idul Fitri mah takbirnya sambil begini, sambil surah Allah, cuman mulut doang. Tapi di sini sholat istisqa takbirnya sambil birok yadahi, Allahu Akbar, sambil begini, sambil mengangkat tangan. Idul Fitri juga mengangkatnya sama ya, betul sama, birok yadaihi, sambil mengangkat tangan. Lagi-lagi rakaat pertama 7, rakaat yang kedua 5. Siapa di antara bapak dan ibu yang pernah ngikutin sholat istisqa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.